Baik, perkenalkan nama saya Dora Gracia dengan NIM 2330, 3080, 30013. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemeriksaan agregasi trombosit dengan dosen pengampu Bapak Abi Bakrin Balias SPD MKes. Baik, untuk bagian pendahuluan, dalam beberapa tahun terakhir, pemeriksaan fungsi agregasi trombosit semakin banyak digunakan untuk mengukur efek residual terapi antiplatelet. Misalnya, sebelum operasi untuk mengevaluasi risiko perdarahan. Agregasi trombosit adalah pendekatan antara sesama trombosit. Tes ini merupakan tes yang sangat sensitif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya konsentrasi sodium sitrat, jumlah trombosit, suhu penyimpanan, konsentrasi penambahan induktor, dan suhu reaksi. Baik, untuk prinsip kerja dari masing-masing metode, di sini saya menggunakan dua metode, yaitu metode mikroskopis. Untuk prinsip kerja metode mikroskopis, darah sitras dengan penambahan agonis, maka trombosit akan mengalami agregasi, yaitu trombosit berkelompok, dan dapat dihitung pada sediaan apus darah tepi secara mikroskopik. Kemudian untuk bagian analisa, sebelum penambahan platelet agonis ADP transmisi saya melalui PRP rendah oleh kanal trombosit masih tersuspensi homogen dalam PRP. Setelah penambahan agonis, maka trombosit akan mengalami agregasi, kemudian agregat trombosit akan mengendap sehingga plasma menjadi jernih dan akibatnya transmisi cahaya meningkat. Kemudian untuk alat yang akan digunakan itu spuit, kemudian ada tabung reaksi, tourniquet, pipet, optikas, mikroskop, counter, agregometer, kronolog yang terdiri dari agregometer, kronolog, recorder. Kemudian ada kupes, tirbar, tips, kemudian centrifuge swing rotor, kemudian ada pipet volumetrik 5 mili, kemudian ada APP DORP 500 mili, kemudian ada pipet otomatik 500 mili, dan pipet semi otomatis variabel 10 sampai 100 mili. Nah, kemudian untuk bahannya di sini ada cat GMSA, ada baper, metanol, kemudian ada darutan salin, NaCl 0,9%, steril, non pirogen uh, dengan osmolaritas. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan larutan salin untuk bank darah karena mempunyai osmolaritas yang berbeda. Juga tidak diperbolehkan mempergunakan larutan pengencer alat hitung sel darah otomatis karena mengandung ETA atau menggunakan larutan infusalin yang mengandung bensil alkohol karena dapat menghambat agregasi trombosit. Kemudian ada reagen komersial yang mengandung 2,5 mg ADP, liopilits, bilijet, kemudian ada larutan CNP. Baik, selanjutnya untuk metode mikroskopik di sini uh, prosedur kerjanya diambil darah pena mediana cubiti menggunakan container dengan tabung berisi 0,5 mili natrium sitrat 3,8% sebanyak satu tabung untuk pengambilan darah sehingga volume menjadi 5 mili. Kemudian tabung berisi 5 mili darah dan antikoagulan sitrat untuk pemeriksaan sediaan apus darah tepi pada menit ke-0. Kemudian pada sisa darah yang ada ditambahkan ADP dengan perbandingan darah natrium sitrat adalah 1:10. Digoyang agar tercampur rata. Ditunggu 3 menit dan dengan pipet diambil 10 ml dibuat sediaan apus darah tepi pada menit ketiga. Kemudian sediaan apus ditunggu kering dan dipisasi dengan metanol selama 5 menit. Kemudian dicat GMSA yang telah diencerkan 1:9 selama 20 menit, lalu dibilas dengan air siling dan biarkan kering. Nah, ini pada prosedur kerja m- eh, pembuatan sediaan darah hapus tepi pada 3 menit. Kemudian ini untuk pewarnaan menggunakan GMSA selama 20 menit lalu dibilas aqueous dan biarkan kering. Kemudian pemeriksaan sediaan hapus darah tepi dilakukan pada perbatasan zona 6 dan ekor daerah lateral medial dan medial lateral.
Kemudian ini akan pada perhitungan perhitungan pada metode mikroskopis. Pada yaitu bagian lateral, kemudian bagian medial lateral, lalu bagian medial. Pembacaan preparat agregasi trombosit menggunakan perbesaran objektif 1000 kali. Diawali dengan membaca preparat kontrol, yaitu 0 menit. Dibaca pada seluruh lokasi, yaitu lateral, maka presentasi agregasi trombosit pada preparat kontrol 0 menit, yaitu 0%. Adalah contoh penampilan pada pembacaan preparat antibiotik 3 menit. Dan tempat ada trombosit agregasi dan trombosit bebas. Berdasarkan hasil pengamatan preparat ADP 3 menit pada seluruh lokasi lateral, media lateral, dan media, ditemukan jumlah trombosit agregasi sebanyak 30 dan trombosit bebas sebanyak 19, sehingga jumlah trombosit total yaitu 49. Dia dimasukkan ke dalam perhitungan rumus presentasi agregasi trombosit, yaitu jumlah trombosit agregasi dibagi dengan jumlah trombosit total kali 100%, diperoleh hasil 61,2%. Kemudian masukkan ke dalam rumus perhitungan agregasi ADP 3 menit dengan koreksi, yaitu presentasi agregasi 3 menit dikurang dengan presentasi agregasi 0 menit dibagi dengan 100 dikurangi dengan presentasi agregasi 0 menit dikali 100%. Ditemukan hasil yaitu 61,2%. Nilai normal presentasi agregasi trombosit berkisar antara 50 sampai 70%. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa presentasi agregasi trombosit masih dalam batas normal. Baik, selanjutnya pada metode analyzer, eh, baik, pertama pembuatan larutan ADP 5 mm, 2 mm, dan 1 mm dalam larutan ADP 10 mm. Larutan ADP 5 mm, 2 mm, 1 mm dibuat dengan mencampur larutan ADP dengan larutan salin dengan perbandingan berturut 1:1, 1:4, dan 1:9. Kemudian untuk pembuatan PRP dan PPP, pembuatan PRP darah pasien sebanyak 9,9 mili dimasukkan dalam tabung vakum sitrat vakuet yang telah berisi 1 mili Na-sitrat 3,2%. Darah tersebut disentrifuge 1000 rpm selama 15 menit atau 100 gram selama 15 menit. Plasma yang telah diperoleh adalah PRP, kemudian dipindahkan ke dalam penampung plastik. Jika trombosit PRP harus 200.000 sampai 300.000 mikroliter. Jika jumlah trombosit lebih dari 100.000 mikroliter, sulit untuk melakukan uh, spitai Kimichi
Kemudian sisa darah dalam tabung sitrat eh, yang telah dipisahkan PRP-nya disentrifuge lagi 3 sampai 500 3.500 rpm selama 15 menit atau 2.400 G selama 20 menit. Plasma yang diperoleh adalah PPP, kemudian dimasukkan 500 mili ke dalam kupet pemeriksaan. Plasma untuk PPP adalah plasma dari pasien yang sama dengan PRP, kemudian nyalakan alat, tunggu sampai 37 derajat Celcius, kurang lebih 15 menit. Kemudian nyalakan komputer, ketik data atau identitas pasien, siapkan PRP dan PPP. Eh, Kemudian masukkan ke 5 kupet tersebut ke dalam masing-masing eh, lubang incubation wells dan diinkubasi selama 3 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian satu kupet PPP pindahkan ke dalam lubang optikal chamber PPP. Kemudian 4 kupet PRP pindahkan ke lubang optikal chamber PRP. Inkubasi kelima kupet tersebut selama 3 menit. Evaluasi fungsi trombosit yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manual, menggunakan sediaan darah tepi, dan secara otomatis menggunakan analyzer dan ADP sebagai zat penginduksi agregasi. Metode SADT memiliki keunggulan dalam kesederhanaannya dan memungkinkan observasi langsung terhadap morfologi trombosit serta agregasi di bawah mikroskop. Metode ini juga memiliki keterbatasan seperti subjektivitas dalam pengamatan dan analisis hasil yang bergantung pada keterampilan operator serta waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sediaan dan pewarnaan yang dapat mempengaruhi kecepatan hasil. Kemudian untuk pemeriksaan agregatif trombosit menggunakan analisa dan ADP memiliki keunggulan dalam hal objektivitas dan konsistensi hasil, serta kemampuan untuk memberikan data kuantitatif yang lebih lengkap dan proses yang lebih efisien. Nah, metode ini memerlukan peralatan khusus dan biaya operasional yang lebih tinggi, serta hasilnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sampel dan pengaturan alat. Baik, sekian presentasi pemeriksaan agregasi trombosit dari saya ucapkan terima kasih. Jadi penting dalam mengevaluasi fungsi trombosit yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manual, menggunakan sediaan darah tepi, dan secara otomatis menggunakan analyzer dan ADP sebagai zat penginduksi agregasi. Metode SADT memiliki keunggulan dalam kesederhanaannya dan memungkinkan observasi langsung terhadap morfologi trombosit serta agregasi di bawah mikroskop. Metode ini juga memiliki keterbatasan seperti subjektivitas dalam pengamatan dan analisis hasil yang bergantung pada keterampilan operator serta waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan sediaan dan pewarnaan yang dapat mempengaruhi kecepatan hasil. Kemudian untuk pemeriksaan agregatif trombosit menggunakan analisa dan ADP memiliki keunggulan dalam hal objektivitas dan konsistensi hasil, serta kemampuan untuk memberikan data kuantitatif yang lebih lengkap dan proses yang lebih efisien. Nah, metode ini memerlukan peralatan khusus dan biaya operasional yang lebih tinggi, serta hasilnya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas sampel dan pengaturan alat. Baik, sekian presentasi pemeriksaan agregasi trombosit dari saya ucapkan terima kasih.